Untuk itu, saya sampaikan sekali lagi bagi pemirsa dimanapun Anda berada dan teman-teman sekalian, saya pribadi yang terbuka. Anda memberikan masukan, kritik, silahkan apapun sampaikan. Kalau itu baik, saya akan terima dan saya akan ikuti. Saya tinggalkan yang lalu, saya mulai lembaran baru yang lebih baik. Tapi kalaupun mungkin dalam diskusi saya benar, dan Anda mungkin belum tentu benar di situ, saya tidak akan paksa Anda. Anda mau sampaikan silahkan, mau tidak juga silahkan. Saya nggak ada hubungan dengan untuk memperbanyak jemaah. Ya, saya tidak terikat dengan apapun yang sifatnya untuk mengumpulkan jemaah. Saya katakan pada Anda, ambil dari ustadz manapun. Dari saya baik, ambil. Tidak baik, tinggalkan. Tinggalkan pendapat saya, ambil pendapat ustadz lain. Ada Ustadz An-Nuri, ada Ustadz Syamsul Nababan, ada yang lainnya. TV-TV juga begitu, silakan. Ambil di Akhir TV, Madani TV, Roja TV, Insan TV, Wisol TV, silakan. Saya akan batasi antum semuanya, karena di hadapan Allah yang ditanya bukan jamaahnya. Tapi mohon betul. Ya, saya sangat mohon betul pada antum semua. Jaga ilmu dan kepercayaan yang telah Allah sampaikan kepada kita semua. Karena disitulah kita diuji. Tapi Allah saya katakan yang membuat saya sulit tidur kemarin di Halmahera, tidak bisa makan dan saksinya ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena persoalan kalimat-kalimatnya, tapi karena melihat banyak komentar kenapa saling mencaci itu. Seakan-akan kerja keras itu selama 5 tahun ke belakang hilang begitu saja. Itu yang saya pikirkan, ya Allah bagaimana mengembalikannya kepada kebaikan-kebaikan. Jadi kalau yang kecil-kecil itu nggak usah banyak dibahas. Jadi berhentilah antum mulai hari ini untuk mencela, termasuk juga Ustadz yang kemarin menyampaikan pernyataan dan sebagainya. Saya secara pribadi sudah mengundang siapapun untuk berdialog, datang silahkan. Dan tolong, jangan karena antum yang kurang piknik, jadi menyalahkan hal-hal yang tidak antum ketahui gitu kan. Baik, mohon maaf misal seringkali ada framing di YouTube, kan? Atau mulai hari ini saya akan tegaskan pada teman-teman di Akhir TV, untuk bisa membatasi atau memberikan izin bagi siapapun yang ingin mengambil, supaya tidak sembarangan menyebarkan sesuatu. Ya, ada yang mengambil bahwa Ustaz Adi manhajnya ini menyimpang karena membolehkan demo dan sebagainya. La haula wala quwwata illa billah. Antum hadir nggak di kajian? Ya, jadi nggak nyambung gitu kan? Jaka Sembung aja nggak menyampaikan itu. Masa antum bisa menyampaikan hal yang demikian? Ya, jadi kan itu nggak tepat. Saya paham betul. Saya pelajari perangkat-perangkat ulama, pernyataan-pernyataan mereka tentang demo. Saya paham bagaimana fatwanya Syekh bin Baz, ya pernyataan Syekh Al-Albani dan sebagainya dan ulama-ulama sebelumnya. Saya paham. Tapi persoalan yang ditanyakan pada saya bukan demo. Persoalan sikap menyikapi aksi teman-teman di 411. Apakah dibenarkan? Tidak gitu kan? Dalam konteks yang berbeda. Ya, demo yang dimaksudkan oleh para ulama yang ketika berbicara itu, mereka tafsirkan dengan perbuatan yang menentang pemerintahan, menghadirkan kerusakan, menghadirkan yang bukan maslahat, itu yang dilarang. Semua sepakat, gak ada bedanya di situ. Nah, cuma ketika antum lihat di sini, ingat, dalam hukum itu ketika akan melakukan istinbat ahkam, menetapkan hukum, jangan samakan satu kalimat dihukumi dan hukum yang sama. Kadang-kadang kalimat yang sama, tendensi dan penekanannya atau esensinya di satu makna itu bisa berbeda. Saya contohkan begini, pisang. Apa itu pisang? Halo? Apa? Buahnya bagaimana? Kuning panjang. Tanyakan sama orang Jawa, apa itu pisang? Pepaya, gedang gitu kan? Silahkan cek, kalimat yang sama, maka apa antum akan hukumi semuanya seperti itu? Beda. Ya teman-teman sekalian, silahkan cek. Di Timur Tengah, dimanapun, di Saudi dan sebagainya, haram hukum demo dan sebagainya, itu nggak boleh. Karena memang aspirasi yang disampaikan di situ sudah disusun, ada tingkatannya. Ini ada majlis sya'bi. Kalau tidak puas dengan ini, sampaikan ke sini, sampaikan ke sini. Jadi semuanya diatur supaya nggak ada kerusakan-kerusakan turun ke jalan dan sebagainya. Maka ketaatan pada penguasa, ulil amri pada situ wajib hukumnya. Nggak boleh dilawan. Mutlak di sini. Ini kalau Anda tanyakan hukum demo kepada saya akan jawab seperti itu umumnya. Tapi sekarang pemerintah kita memiliki sistem yang tidak sama dengan di luar. Mereka sendiri yang menyuruh kita untuk melakukan itu karena membuat sistem dalam pemerintahannya. Ya di Undang-Undang 9 tahun 1998. Ya di bab yang pertama, pasal yang pertama, di nomor yang ketiga, posisi paling kiri sebelah bawah. Nanti maju lagi gitu kan ke yang lainnya. Itu saya ketika akan membuat hukum, bukan cuma begini, enggak, saya sampai neliti Pak. Sampai neliti saya. Saya mau berusaha memahami tafsir Ali Imran saja, ayat ke-14 tentang emas. Itu saya sampai diundang ke Halmahera, belajar sampai masuk ke tambang Pak. Masuk ke tambang sampai lihat bagaimana prosesnya, sampai mengenakan pakaian tambang. Saking ingin pahamnya tentang satu kalimat dalam Al-Quran. Jadi kita harus lihat ke dalamnya, jangan cuma lihat emas, tapi antum nggak tahu wujudnya. Nggak tahu wujudnya. Tiba-tiba keluar ada Mas Roy, Mas Tony, Mas apa gitu kan. Bukan emas yang dimaksudkan. Kami ketika ada ayat afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat menafsirkan itu bukan dengan pemikiran, datang ke kebun binatang. Lihat unta. Kenapa untanya Nabi Saleh disebut dengan nakah? Kenapa yang ini jamal? Kenapa yang ini ba'ir? Kenapa yang ini bighal? Kenapa yang ini ibil? Sampai tanya tukang unta. Sampai kami tahu ternyata unta itu punya 2 tangan, 2 kaki. Sampai kami mengerti kenapa
Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ketika beliau akan sujud menggunakan lututnya. Sampai kami paham kenapa Syekh Nasruddin Al-Albani ketika akan sujud menggunakan telapak tangannya. Ketika itu dipahami dengan baik dengan konteksnya, maka muncullah hukum yang disampaikan itu. Jadi ketika Anda ingin menyampaikan sesuatu, mohon dilihat kembali dengan baik, karena saya tuh kasihan gitu kan. Kasihan, sudah surganya belum jelas, ya, mengurusi surga orang lain tapi tidak sadar mengurangi pahala sendiri gitu. Nah, itu yang harus kita bayangkan dan kita pikirkan sampai hari ini. Jadi saya mohon maaf sebesar-besarnya kalau beberapa hari ini ada karena mungkin keberadaan kami yang kurang berkenan atau hal yang tidak barangkali nyaman dirasakan, dan saya menyebabkan keramaian di media sosial, mungkin saya pribadi, saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan mohon hari ini selesai. Jangan mencela siapapun, termasuk ustadz manapun, termasuk yang menyampaikan, jika pernyataan terhadap saya, tidak usah dicela, tidak usah macam-macam, karena mungkin beliau belum tahu dan sebagainya. Cukupkan sampai di sini, jangan hilangkan pahala-pahala kita. Paham sampai sini? Jelas insya Allah? Baik, teman-teman sekalian, itu yang tadi kita sampaikan. Baik, saya tegaskan sekali lagi, Dr. An-Nuri dengan segala profesinya memberi kesempatan kita untuk meningkatkan tahsin Al-Quran. Kalau belum sempat ada, tersambung di channel Madani TV, Ustaz ya, hari malam Kamis besok malam, dan kita tidak tahu di Surau TV ya, Madani TV dan Surau TV malam Kamis besok malam ya. Silakan Anda terhubung, belajar dari situ, dan nanti ada tersambung juga Ustaz ya secara langsung. Baik, jadi nanti ibu dan bapak yang kira-kira pengen ngaji seperti Al-Mulk yang barusan, kalau di depan itu agak sungkan, bisa lewat via telepon ya, bisa lewat telepon, dan sampaikan, karena beliau kan Ustadz lintas usia, dari baru yang lahir sampai mau meninggal dunia gitu kan. Silahkan aja lah, itu secara umum gambaran demikian. Kemudian Ustadz Syamsul Arifin Nababan, beliau spesialisasi di pendampingan yang ingin meningkatkan nilai keislaman. Walaf, saya sarankan silakan hadir ke pesantren beliau, support juga kalau butuh apa-apa, mungkin pahala jariah antum ada di situ. Ketika mereka beramal soleh kebaikan, maka pahala akan mengalir insyaAllah. Ada Ustaz ya, channel dan sebagainya insyaAllah. Dan hari Jumat nanti spesial, kalau yang dekat rumahnya, silahkan bisa berhubung dengan beliau. Kemudian Dr. Syed Ramadan Al-Mahdi, jazakumullah khair, alhamdulillah, mutakhasis fil lugha al-arabiyah, fi dirasat al-islamiyah. Teman-teman yang ingin mengembangkan itu semua, seperti tadi saya sampaikan, silahkan nanti terhubung, kita data. Demikian juga dengan Dr. Usama Al-Libi, mudah-mudahan dengan kehadiran beliau bisa memberikan banyak manfaat untuk kita semua. Dan tadi sudah kita diskusi, kami akan mencoba, seperti yang saya terangkan, menyiapkan kadar ulama di masa depan, akan dibuka pendaftaran kedua yang saya siapkan, dan semua ini akan terlibat dan termasuk didukung oleh perangkat-perangkat yang lainnya. Kita akan kerjasama, termasuk nanti yang saya belum bisa sampaikan, kalau sudah fix betul nanti baru kami sampaikan dengan tempat yang sebaik-baiknya. Dan ini Ustaz Badrul Tamam ya. Ini tidak perlu diperkenalkan lagi, beliau sudah diketahui cukup banyak, dan mudah-mudahan juga bisa disupport. Beliau di FOA Islam juga ya, dan juga lebih daripada itu supportnya untuk berdakwah cukup luas. Teman-teman, banyak hal yang sangat penting yang harus kita pikirkan, dan surga yang harus kita raih. Karena itu, bila Anda belum mampu berlomba dengan orang soleh meningkatkan kebaikan, sebaiknya segera berlomba dengan para pendosa untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami semua malam ini mengucapkan terima kasih kepada antum semua, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, berjumpa di lain kesempatan, dan mohon maaf Kamis besok malam Jumat kita tidak live dari sini, tapi kami insyaallah dari Riau nanti, dari Dumai tepatnya, akan berlangsung live, dan nanti bisa terhubung dengan Akhir TV insyaallah. Demikian untuk pertemuan kita malam ini. Terima kasih untuk semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Wa'afu minkum. Sebentar, ini tamu kita mohon tidak diberikan mohon diberikan kesempatan dulu untuk beristirahat, dan untuk foto dan esme nanti belakangan saja ya. Nanti silakan antum tunggu kira-kira masih ada atau enggak, silakan saja ya setelah beristirahat nantinya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.